Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Selamat pagi semuanya. Kalian tetap semangat kan untuk belajar firman Tuhan? Mari kita sama-sama awali selalu dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh ada untuk belajar firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan sertai supaya kami tetap semangat dan mengiring Engkau dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian pernah merasa sedih sekali karena melakukan sesuatu kesalahan yang besar rasanya, sehingga kalian merasa tidak layak untuk menjadi anak Tuhan? Ada yang seperti itu? Di sini ibu akan ceritakan ada seseorang yang bernama Adi. Dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar sehingga dia merasa, aduh, saya sepertinya jadi anak Tuhan tidak layak gitu ya. Dia takut sekali, sedih sekali hatinya. Tetapi kemudian pada saat dia membaca di Roma 5 ayat 1 sampai 11, dia bisa diberikan damai sejahtera sesudah membaca ayat-ayat ini. Kenapa? Karena di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang berdosa itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Orang yang sudah melakukan dosa, semua orang sudah berdosa kan, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga semuanya orang di dunia ini berdosa. Tetapi saat dia mengakui beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, dia dibenarkan oleh Tuhan Yesus, diampuni dosa-dosanya, dan mengalami pendamaian, didamaikan oleh darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib dengan Bapa di surga ya. Jadi jika si Adi ini tadi takut sekali, dia merasa takut dan tidak layak di hadapan Tuhan, akhirnya dia merasa lega hatinya karena tahu bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, karena Roh Kudus yang ada di dalam dia lebih besar dari semua itu ya. Sehingga dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkannya. Dia merasa lega hatinya, tidak sedih lagi, tidak takut lagi, dia menjadi berani. Karena itu dia dengan sukacita bisa memberitahu seluruh teman-temannya, bahkan keluarganya, untuk mengikut Yesus dengan setia ya. Mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, menjadikan Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi ya. Dan si Adi ini terlepas dari ketakutan, dari kesedihan, karena Tuhan Yesus sudah mengambil semua kesalahan itu di atas kayu salib. Dia percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus sudah mati buat dia, sehingga dia dibenarkan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, anak-anak Tuhan yang setia mengiring Yesus, karena tahu bahwa Tuhan sudah menolong dia, melepaskan dia dari segala kesalahannya yang besar itu. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah masih ada yang sedih saat ini, yang takut? Nah, anak-anak bicara ke Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengampuni aku sudah berbuat salah yang besar. Bicara, mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti mengampuni kamu karena Dia sangat mengasihi kita, anak-anaknya
kita datang, kita jujur bicara ke Tuhan di dalam doa, apa yang sudah kamu alami, apa yang kamu rasakan, kamu selalu ceritakan kepada Tuhan di dalam doamu, maka kamu akan mengalami kelegaan di dalam hati. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita semua. Itu adalah janji Tuhan sebelum dia naik ke surga, ya, bahwa dia akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi jangan takut lagi, kita harus berani menjadi anak-anak Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, asalkan kita selalu bicara ke dia dengan jujur apa adanya. Katakan, kita harus mengaku apa yang kita alami, kita lakukan, kita mengaku apa adanya kepada Tuhan. Tuhan selalu ada bagi kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia suka akan anak-anaknya yang jujur, bukan yang berdusta, bukan yang suka bohong, ya. Jadi bicaralah dengan apa adanya kepada Tuhan. Kalau kalian merasa tidak enak hati, ketakutan misalkan, ada kesedihan yang dalam, Tuhan bisa ambil semua itu karena dia berjanji dia memberikan damai sejahtera bagi anak-anaknya. Dia melepaskan ketakutan, kesedihan, semua itu dia sudah ambil semua itu di atas kayu salib. Dia sudah cucurkan darahnya untuk menolong kita semua, untuk menebus segala kesalahan kita. Anak-anak percaya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, firman Tuhan katakan. Oke? Ngerti ya pelajaran firman Tuhan hari ini? Biar anak-anak selalu dekat dengan Tuhan dan berbicara jujur di dalam doa kepada Tuhan. Apa adanya katakan. Berbicara seperti kalian bicara dengan papa, mama, atau dengan temanmu. Jangan takut, ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih dan sayang kepada kita, dan dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami sudah tahu bahwa Tuhan sudah menolong kami, melepaskan kami dari segala kesalahan besar kami, sehingga kami tidak takut lagi karena Engkau berjanji Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami dan memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Engkau mengangkat segala ketakutan kami, Engkau mengangkat segala kesedihan kami, Engkau mengangkat segala kesalahan kami, sehingga kami dibuat layak di hadapan Tuhan, karena kami sudah dibenarkan oleh cucuran darah-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus